Bahagia dan salam sejahtera. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena atas pemeliharaan Tuhan semata hingga kita masih dipelihara sampai saat ini. Bahkan teristimewa hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan kegiatan penamatan anak-anak kita yang sudah menyelesaikan belajarnya di PAUD atau sekarang garis miring TK Ananda Kumbapali. Kita tepuk tangan dulu yang meriah untuk anak-anak kita. Terima kasih yang kami hormati Bapak Camat, Ibu dari Yayasan Agar Panamu yang mewakili Bunda PAUD Kecamatan, Bapak Desa Kumbapali atau yang mewakili Bapak Ibu, para undangan yang hadir, orang-orang tua yang hebat ya, orang-orang tua yang tercinta, para tutor PAUD yang juga luar biasa dan penuh semangat, dan anak-anak yang berbahagia hari ini. Bukan hanya yang ditamatkan ya, bukan yang hanya 5 orang yang berdiri di sini, tapi semua anak-anak yang sedang belajar di PAUD ini turut berbahagia ya, dan kita semua berbahagia pada hari ini menyaksikan kehebatan anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang kami kasihi, bahkan anak-anak yang tercinta. Kita bersyukur perjalanan kita untuk PAUD ini sampai menjadi TK memang sangat membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Kita ada di sini dengan tulisan TK Ananda bukan instan Bapak Mama, ya, bukan hasil orang bilang ikut jalan tol, ya. Semua hasil usaha kesuksesan yang kita raih hari ini, apapun bentuknya itu, adalah telah melewati proses yang panjang dan berliku-liku. Mungkin orang bilang penuh tanjakan, penuh menurun yang tajam juga, mungkin jurang juga kiri kanan. Tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita ada di sini sampai pada titik ini. Ya, itu semata-mata kita tahu bersama secara orang beriman hanya karena rahmat Tuhan. Kita tahu bersama bahwa PAUD kita yang pertama dulu sekali kita mengenal namanya PAUD di Kumbapali ini, kita ada 3 kelompok PAUD, kelompok bermain. Satunya yang terbentuk di tingkat kecamatan itu yang namanya PAUD Ananda, kemudian disponsori oleh WFI dan gereja waktu itu namanya PAUD Anugerah, kemudian ada satu juga di paling ujung Orangga itu PAUD Talenta. Kenapa ada 3? Karena waktu itu baru dan kita memindahkan pelayanan kepada anak-anak yang ada di setiap wilayah pada saat itu. Namun dalam perkembangannya aturan pemerintah juga terus berubah-ubah, dan akhirnya pada tahun 2022 itu pemerintah desa menganggarkan dana desa untuk membangun gedung PAUD, dan 2019 ya, anggarannya tahun 2019, kemudian gedungnya terselesaikan dengan baik, dan kita juga bersama-sama PAUD yang 3 tadi dijadikan 1 karena aturannya bahwa satu desa tuh punya 1 PAUD cukup, tergantung jumlah siswa. Jadi kita tidak bisa menyebarkan lagi PAUD menjadi 3 karena di satu PAUD itu hanya 5 orang, 10 orang tidak bisa. Ya, semuanya kita ada di bawah aturan pemerintah. Jadi terbentuklah satu PAUD dan gedung itu pun diresmikan tepatnya tanggal 5 Januari 2022 dan kita sah menjadi PAUD Ananda yang ada di Desa Kumbapali. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tanggal 30 November 2000, pada bulan November 2023 itu desa kita PAUD, khususnya PAUD ini kedatangan tim akreditasi. Ya, tim akreditasi itu maksudnya datang menilai apakah benar layak PAUD Ananda yang ada di desa atau tidak, apakah layak dia berlangsung atau tidak, dengan berbagai macam penilaian mulai dari tutornya yang ada, para siswanya, para anak-anak yang ada, kemudian dukungan orang tua, lembaga dan sebagainya. Ya, akhirnya hasilnya tidak mengecewakan
ya, karena adanya dukungan pemerintah yang luar biasa, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di sini, terlebih orang tua, ya, para tutor, komite yang sudah terbentuk, sehingga kita akhirnya mendapat nilai akreditasi B. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Ya. Dalam urutan PAUD yang ada waktu itu, masih ada PAUD yang keluar dengan nilai C. Berarti masih banyak yang belum lalu. Ya. Kita bersyukur, kita pertama dibentuk langsung dengan kerja kerasnya pemerintah yang ada, semua tokoh masyarakat, para tutor, ya. Tidak satu hari itu kalau bisa orang pulang pergi mampu 2 kali mungkin bisa para tutor. Karena begitu mereka sampai di desa, langsung ada informasi, ayo turun, ini kamu harus bereskan ini, turun lagi mereka. Saya tahu Bapak Mama karena mereka sering konflik, ya, luar biasa untuk para tutor kita. Ya. Yang berikut, hari ini kita sudah melakukan penamatan di tahun ketiga. Yang pertama itu tahun 2022 dengan jumlah siswanya 10, kemudian 2023 dengan jumlah siswanya 18, dan hari ini kita menamatkan siswa 5 orang. Begini Bapak Mama, ada ceritanya ini tentang penamatan kita anak-anak PAUD terkait usia. Tahun lalu kita juga bermasalah, ya. Orang benar sudah kita orang tua ini sangat merindukan anak-anak kita itu cepat masuk SD. Apalagi kalau kita punya anak pertama atau anak kedua, kita rindu mau lihat orang pakai putih merah. Tapi kita juga ada di bawah aturan dinas pendidikan namanya. Ya, tahun lalu kita terbentuk dengan waktu itu kita mau menamatkan anak usia 6 tahun. Tapi dari dinas dia bilang harus 6,6 atau 6,7. Akhirnya kita menamatkan anak yang 6,6, 6,7. Dalam perjalanan Bapak Mama, SD, ya, guru-guru di SD ini kepala sekolah merasa tidak bagus begitu karena anak-anak yang daftar itu hanya sedikit. Akhirnya mereka yang bersuara ke dinas sehingga keluarlah aturan yang sekarang ini. Akhirnya dia bilang, oh boleh sudah kau menamatkan anak 6 tahun. Untuk saat ini yang kemarin sore kami konfirmasi Bapak Mama, kami tidak tinggal diam, juga para tutor tidak tinggal diam, pengelolanya konfirmasi bagaimana semua kalian punya anak ini 5,8, 5,11 kami sudah daftar untuk